jelajahi bermula dari titik nol pintu gerbang Kabupaten Langkat. Dan akhirnya, dimulai dengan pagi ini, saya dan pengurus Bayangkari akan mencari keindahan alam yang tersembunyi di Kabupaten Langkat. Langkah pertama kami di hari pertama ini tertuju di tempat wisata alam Sinolak Marike atau yang sering disebut dengan pemandian air panas Sinolak yang terletak di Desa Putagajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bismillah, lancar perjalanan kita hari ini. Inilah kita telah sampai di pemandian Sinolak di lereng Gunung Lauser, di mana air jernih dan dipercaya diyakini mengandung belerang. Gunung Lauser, salah satu konservasi dunia di mana kelestarian alamnya dijaga oleh pemerintah. Dan diyakini air ini mengandung belerang yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Langkah ini tidak terhenti sampai di sini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk mencari keindahan alam lainnya di Kabupaten Langkat. Bukit Lawang ini merupakan salah satu destinasi favorit yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Merupakan salah satu kawasan yang ada di Taman Nasional Gunung Lauser. Bukit Lawang ini dapat kita tempuh dengan durasi waktu sekitar 2 jam dari Kota Stabat. Bagaimana keseruan kita? Mari kita akan eksplor lebih jauh seperti apa Bukit Lawang itu. Cekidot. Bukit Lawang adalah nama tempat wisata di Kecamatan Bangurok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang terletak di 68 km dari Kota Stabat. Di sini kita akan melakukan jungle trekking dan berinteraksi secara langsung lebih dekat dengan satwa yang dilindungi seperti orangutan, harimau, burung murai batu, rusa, kijang, dan tanaman langka lainnya. Ini kawasan hutan yang masih sangat alami. Karena lagi masa pandemi ini kita tidak boleh menyentuh satwa liar atau memberikan makan. Dan yang lebih penting lagi kita harus menjaga kebersihan. Kalau setelah mau memasuki kawasan TNGL, dilarang menyentuh orangutan ataupun membuang sampah sembarangan. Bukan orangutan aja bapak-bapak atau ibu-ibu, termasuk 387 itu jenis burung yang ada di kawasan Taman Nasional, 382 itu jenis yang menetap, yaitu 127 itu jenis mamalia.
Ada lain juga yang termasuk itu gajah, harimau, rusa, babi hutan, kijang. 2 hari kita mau melakukan aktivitas kemarin, kita harus lapor dulu. Kita ada di shelter yang ketiga dan akan melanjutkan perjalanan untuk menuruni Bukit Laiser ini, dan nanti akan melanjutkan petualangan selanjutnya. Luar biasa guys. Waktu 3 jam, rasa lelah akan terobati karena setelah kita turun dari bukit ini, kita akan disuguhi pemandangan sungai yang sangat indah. Untuk trekking hari ini berakhir di sini, dan kita lanjutkan untuk jalur rafting untuk ke lokasi awal tadi. Destinasi ketiga kita adalah Kota Lama, yang menurut sejarah sebelum adanya revolusi kemerdekaan, kota ini merupakan kota budaya, kota yang amat sangat bersejarah bagi Kabupaten Langkat, karena di sini adalah cikal bakal berdirinya Kesultanan Langkat. Kita nanti akan bersepeda menyusuri kota kuno, Kota Lama ini. Akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang unik, mulai dari ke museum, kemudian Masjid Ajiji yang merupakan salah satu maskot atau ikon dari Kabupaten Langkat, serta menyusuri Sungai Purba. Bagaimana keseruannya? Cek. Kita hari ini akan menyusuri kota tua yang sangat bersejarah di abad ke-18, di mana kerajaan Langkat didirikan di kota ini. Dan pagi ini kami ke museum yang berisi tentang sejarah peradaban di masa itu. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana dan seperti apa sejarah kota Tanjung Pura yang ada di Kabupaten Langkat. Mari. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning. Merupakan salah satu kota bersejarah di Kabupaten Langkat ini. Untuk kami eksplor lebih jauh, untuk kami perkenalkan bahwa kota ini merupakan kota budaya, kota sejarah yang tidak kalah penting dengan kota-kota yang lainnya. Namun sebelumnya gedung ini adalah gedung peninggalan kejayaan Kesultanan Langkat yang merupakan gedung kerapatan dan juga sebagai gedung pengadilan negeri pada masa Kesultanan Langkat. Jadi melihat daripada gedung ini terbengkalai begitu saja, jadi kami dari anak-anak teater garis lurus mengambil inisiatif untuk mendirikan gedung ini bisa difungsikan sebagai museum. Jadi sampai saat ini gedung ini menjadi museum daerah Kabupaten Langkat yang isinya bisa kita lihat ada beberapa peninggalan sejarah dan ada juga beberapa duplikat, termasuk juga adanya peninggalan harta benda milik Tunku Amir Hamzah. Namun sayangnya ada bantahan daripada cucunya, kami nggak bisa memutlakkan itu adalah milik daripada anak.
kita pada hari ini yaitu di Masjid Azizi. Masjid ini didirikan di abad ke-18 oleh Sultan Musa dan dilanjutkan oleh putra mahkota Sultan Aziz dan berakhir di Sultan Mahmud. Keindahan dan keunikan apa saja yang ada di dalamnya? Kita ke dalam. Berkeliling melihat ornamen Masjid Azizi yang bergaya Turki. Di sebelah Masjid Azizi ini adalah makam dari Sultan-Sultan Langkat pada masa itu. Kemudian kalau kita tengok di sebelah sana, di situ juga ada makam salah satu pahlawan nasional kita, Tengku Amir Hamzah, yang berasal dari Kabupaten Langkat dan dimakamkan di sebelah atau samping Masjid Azizi. Mari. Ini bicara pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah dan disemayamkan di samping Masjid Azizi. Destinasi terakhir kita di Kota Lama Tanjung Pura, destinasi yang keempat adalah kita akan mencoba menyusuri Sungai Tanjung Pura dan melihat keindahan di sekitar lokasi Sungai Tanjung Pura. Sobat Pinkers, saat ini kita menelusuri Sungai Tanjung Pura, di mana sejak zaman Kerajaan Langkat sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Langkat yang berprofesi sebagai nelayan, sebagai sumber mata pencaharian para nelayan dan menjadi jalur transportasi dari satu desa ke desa lainnya. Seru bukan? Ternyata masih ada beberapa lokasi yang wajib harus kita kunjungi. Langkat ini merupakan kabupaten yang mempunyai banyak sekali destinasi wisata, hanya saja mungkin karena memang belum terjamah. Tapi keseruan kita akan terus berlanjut di hari yang ketiga ini. Kita akan mencoba mengeksplor lebih lanjut Tangkahan, sekitar 2 jam dari kota Stabat menuju ke Tangkahan. Bagaimana keseruannya? Tetap cekidot. Di sini ada penangkaran gajah, di mana kita bisa terlibat secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan hewan yang sangat dilindungi. Tangkahan merupakan salah satu ekowisata yang termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia dengan luas 1.094.692 hektar. Nah, Sobat Pinkers, Tangkahan dijuluki turis sebagai surga tersembunyi karena tidak banyak yang tahu indahnya ekowisata Tangkahan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been Air flying terjun Garam yang lokasinya tidak jauh dari tempat kita memandikan gajah tadi. Bisa terlihat menunjukkan ke sana. around the globe,
trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Banyak lagi loh yang kita kunjungi Sobat Pinkers. Ingin rasanya saya berlama-lama di sini. Tapi sayangnya Sobat Pinkers, langkah kaki ini terhenti ketika matahari terbenam di ufuk barat yang memaksa saya kembali ke aktivitas semula menjadi ibu rumah tangga. Senang bukan? Setelah mengikuti perjalanan kami mengeksplorasi keindahan wisata alam yang ada di Kabupaten Langkat. Semua itu untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Kami, Bayangkari Mandiri, mewujudkan keluarga tangguh untuk Polri